Bayangkan sebuah skenario di mana kantor Wakil Presiden Republik Indonesia tidak lagi berlokasi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Sebuah gagasan yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah bagi sebagian orang, namun kini menjadi topik perbincangan yang semakin hangat di kalangan politisi dan masyarakat. Bagaimana kalau kantor Wakil Presiden pindah dari Jakarta? Pertanyaan ini memicu berbagai spekulasi dan analisis. Apakah pemindahan ini benar-benar akan mengubah banyak hal dalam dinamika pemerintahan? Apakah ini sekadar simbolis atau langkah strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kerja Wakil Presiden dan jalannya roda pemerintahan secara keseluruhan? Mari kita selami lebih dalam untuk mendapatkan infonya. Wacana ini bermula ketika Partai Nasdem baru-baru ini menyarankan sebuah usulan yang cukup mengejutkan, namun juga membuka ruang diskusi yang menarik tentang masa depan pemerintahan Indonesia. Agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok muda yang kini menduduki kursi nomor 2 di pemerintahan, menjadi fokus utama dalam perdebatan ini. Memindahkan kantornya ke Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Sebuah proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ibu kota baru negara kita. Break time lohe. Sebuah visi besar yang kini sedang dalam proses perwujudan dan menjadi pusat perhatian banyak pihak. Bagaimana tanggapan dari tokoh-tokoh politik lainnya dan Guntur Romli dari PDIP? Dia merasa ide ini cukup menarik. Sebuah sinyal positif yang menunjukkan adanya keterbukaan terhadap gagasan ini. Dia bilang ke wartawan, itu saran yang bagus. Sebuah pernyataan yang mencerminkan harapan akan adanya perubahan yang lebih baik dan akan lebih menarik lagi kalau benar-benar terjadi. Sebuah harapan yang mungkin juga dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Tapi, intinya apa sebenarnya dari usulan ini? Apa yang mendasari pemikiran tersebut? Indonesia itu bukan cuma Jawa. Sebuah pernyataan yang mengandung makna mendalam tentang pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Atau Jakarta. Sudah saatnya untuk melihat Indonesia secara lebih luas dan memberikan perhatian yang sama kepada daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Kalau ibu kota negara resmi pindah ke IKN, maka secara otomatis pusat perhatian dan aktivitas pemerintahan juga akan bergeser ke sana. Masuk akal kalau pejabat tinggi juga ada di sana. Kehadiran para pejabat tinggi di IKN akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan kota tersebut. Bukan cuma presiden yang tetap di Jakarta. Keseimbangan antara pusat pemerintahan di Jakarta dan IKN perlu dijaga agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan. Sementara semua gedung pemerintahan baru di IKN, infrastruktur yang megah dan modern telah dibangun untuk menunjang aktivitas pemerintahan di IKN. Kosong melompong. Sebuah ironi jika gedung-gedung tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Ada sisi praktisnya juga. Selain aspek simbolis, pemindahan kantor Wakil Presiden ke IKN juga memiliki pertimbangan praktis yang perlu diperhatikan. Kalau tidak ada yang bekerja di IKN, maka investasi besar yang telah dikeluarkan untuk pembangunan IKN akan menjadi sia-sia. Gedung-gedung baru yang mewah itu bisa terbengkalai, sebuah pemandangan yang tentu tidak ingin kita saksikan, dan itu jadi masalah buat anggaran Indonesia. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi kunci keberhasilan proyek IKN. Guntur juga menyoroti janji Presiden Jokowi terkait dengan pendanaan proyek IKN yang tidak akan menggunakan dana negara untuk IKN. Sebuah komitmen yang diucapkan di awal perencanaan proyek IKN. Dia bilang, ternyata ujung-ujungnya tetap pakai uang negara juga. DA! Sebuah kritik yang perlu dijawab dengan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, Saan Mustopa dari Nasdem bilang, memberikan pandangan yang berbeda tentang dampak pemindahan kantor Wakil Presiden ke IKN. Kalau Gibran bekerja dari IKN, kehadiran Wakil Presiden di IKN diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi perkembangan kota tersebut. Itu bisa mempercepat aktivitas di sana. Dengan adanya pusat kegiatan pemerintahan di IKN, diharapkan investasi dan pembangunan akan semakin meningkat. Jadi semua investasi yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Sebuah harapan yang realistis jika semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan visi IKN. Dia meminta adanya keputusan Presiden sebagai landasan hukum untuk memindahkan kantor Wakil Presiden dan beberapa kementerian ke IKN, untuk memindahkan beberapa kementerian dan staf
langkah awal yang penting untuk memulai proses pemindahan pusat pemerintahan ke IKN. Kesana segera, dimulai dari Wakil Presiden. Sebuah usulan yang berani dan inovatif. Jadi, apakah Gibran benar-benar akan pindah? Pertanyaan yang masih menjadi misteri dan menunggu jawaban dari pihak-pihak terkait. Dan apa artinya ini untuk masa depan IKN? Sebuah pertanyaan besar yang akan menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan. Satu hal yang pasti, perdebatan tentang IKN akan terus berlanjut dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Pembicaraan tentang ibu kota baru Indonesia ini baru saja memanas. Mari kita terus ikuti perkembangan berita ini dan saksikan bagaimana IKN akan membentuk masa depan Indonesia. Keputusan terkait pemindahan kantor Wakil Presiden hanyalah satu bagian kecil dari teka-teki besar ini. Dampaknya bisa sangat luas, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita perlu terus mengawal proses ini, memberikan masukan yang konstruktif, dan memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, IKN bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga simbol dari semangat perubahan dan kemajuan Indonesia.